Tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada Minggu Perjamuan Kudus pada hari ini yaitu persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan bagi kita semua Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Demikian sabda firman Tuhan. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kemudian terambil dari Yesaya pasal 29 ayat 13. Demikian sabda firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Terakhir dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menjadi pusat perenungan kita pada Minggu Perjamuan Kudus ini. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan giat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persembahan yang hidup. Ini menjadi satu tema yang cukup menarik untuk dipikirkan. Mungkin kita sudah berulang-ulang mendengarkannya. Tetapi kalau kita hidup di masa itu, di masa ketika surat Roma ini ditulis, belum banyak orang yang mengerti. Karena sejak perjanjian lama, sejak Abraham mempersembahkan kepada Melkisedek, lalu para nabi mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, sampai kepada kitab Imamat di mana hukum Taurat diberikan. Semua korban yang diberikan adalah korban binatang dan dalam keadaan mati. Ya, memang semua yang dipersembahkan kepada Tuhan haruslah yang terbaik. Kalau memakai tepung Eva pada zaman itu harus tepung yang terbaik. Ya. Kalau roti juga roti dari bahan yang terbaik dan tidak boleh dicampur dengan ragi untuk melambangkan satu kemurnian di hadapan Tuhan. Lalu kalau mempersembahkan kambing domba atau lembu, ya juga harus yang sempurna, tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada bekas lukanya, karena itu akan diteliti dengan saksama. Dan kalau lulus sensor, istilahnya tidak ada kekurangan sama sekali, barulah dia layak dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi semuanya itu adalah binatang ataupun benda, ya. Kalau binatang hidup lalu dia dimatikan, ya, untuk menjadi korban persembahan. Nah, jadi seringkali karena itu memang sudah diatur di kitab Imamat, kita bisa baca begitu banyak bermacam-macam korban persembahan. Ada korban bakaran, ada korban ukupan, korban sajian, korban penebusan, korban pengampunan dosa. Ya, itu adalah bagaimana cara Tuhan memberikan wahyu yang bersifat progresif, yang terus berkembang. Bagaimana penebusan dari binatang itu sifatnya hanya sementara, dan itu adalah tipologi atau gambaran yang sama-sama kepada penebusan yang sejati di dalam Putra Tunggal Allah, korban Yesus Kristus, yang dilakukan sekali dan itu berefek, atau penebusan yang dikerjakan oleh Kristus berlaku mundur sampai kepada penciptaan, tetapi juga maju sampai pada akhir zaman, dan termasuk kita ada di dalamnya. Nah, lalu dengan ritual-ritual yang dilakukan,
Maka ya bukan hanya orang Israel, tapi termasuk juga kita pada saat ini, dengan ritual-ritual, dengan tata ibadah, dengan pengakuan iman, doa Bapa kami yang kita hafal, maka kita berada di dalam bahaya, terjebak dalam yang namanya legalisme, yaitu kebiasaan-kebiasaan, ritual-ritual yang dilakukan, yang oleh karena sudah terlalu sering jadi seperti meaningless, seperti tidak lagi bermakna. Ya, karena itu ketika bangsa Israel biasa mempersembahkan korban, mungkin dia hanya melakukannya sebagai satu ritual, bukan mungkin, memang begitu. Karena itu Tuhan Yesus melalui nabi-nabinya mengkritik, ya, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadah yang mereka lakukan adalah aturan manusia yang dihafal. Maka Tuhan tidak berkenan kepada pola-pola yang seperti itu. Bukan ritualnya yang salah, tetapi sikap hati umat ketika datang menyembah kepada Tuhan. Kalau itu sudah hafalan, sudah baku, maka bahaya legalisme sudah mengintip. Demikian juga dengan kita. Ya, sekarang kita ada tata ibadah, ada tata gereja segala macam. Mungkin banyak juga di antara kita yang misalnya ketika doa Bapa kami tidak lagi benar-benar berdoa kepada Tuhan, tetapi kayak sudah hafalan, karena itu mau cepat-cepat selesai. Ya, sangat jarang orang doa Bapa kami yang menghayati. Ya, biasanya udah hafal mati, seperti anak SD disuruh menghafal Pancasila. Bapak kami di surga dikuduskan namamu, datang ada jalan menjadi anakmu, karena udah gak jelas ngomongnya. Ya, ngomongnya nggak lagi dengan hati, tapi udah seperti otomatis, seperti rekaman MP3, ya, bukan MP ya, MP3. Ya. Sudah jalan dengan sendirinya, tidak lagi melibatkan hati, tidak lagi melibatkan pikiran yang benar-benar mau berdoa kepada Tuhan. Demikian juga seperti pengakuan iman rasuli. Padahal itu adalah satu warisan dari bapak-bapak gereja, bagaimana memformulasikan iman Kristen, ya, dan menjadikannya sebuah proklamasi atau pengakuan kepada seluruh dunia bahwa inilah yang kami percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Ya, mungkin banyak juga di antara kita yang mengucapkannya hanya sekedar ya disuruh di gereja ya ikuti aja, gitu kan. Tapi mari dengan pelajaran daripada ini, karena Tuhan tidak berkenan dikatakan tadi Thomas mengatakan, Tuhan tidak berkenan kepada korban bakaran. Tuhan tidak silau dengan persembahan, entah itu jumlahnya besar, entah itu jumlahnya kecil. Ya, tetapi hati yang hancur itulah yang berkenan kepada Allah. Bukan hati hancur karena galau diputusi pacar, ya, atau anak tidak lulus masuk ujian perguruan tinggi negeri. Bukan hati yang hancur karena itu, tetapi hati yang hancur ketika kita mendekat kepada hadirat Allah, maka kita dilingkupi oleh kesadaran bahwa aku ini manusia berdosa, aku tidak layak datang kepada Allah. Karena itu ketika kita berlutut di dalam minggu perjamuan kudus, mari kita berlutut pun bukan sekedar berlutut karena disuruh berlutut oleh pemimpin ibadah, tetapi ketika kita mengaku dosa dengan berlutut, itu adalah kesempatan di mana kita merendahkan diri dan kita merasakan betapa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ketika kita menghayatinya, air mata bisa tumpah. Ya. Tadi saya pun sempat terharu, ya, bahkan meneteskan air mata. Ya, walaupun perkasa ini pun kalau udah di hadapan Tuhan tidak bernilai sama sekali. Ya, air mata pun tumpah. Karena tahu bahwa siapa saya ini? Ya, siapa saya ini? Hanya manusia celaka yang dianugerahi oleh Allah, maka diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi ada banyak berbagai persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan sejak perjanjian lama. Ya. Ada korban persembahan untuk mengakui kesalahan dan memohon pengampunan dosa. Di Imamat banyak sekali ayatnya. Lalu ada persembahan sebagai tanda bakti kepada Allah, sebagai ucapan syukur atau untuk memenuhi nazar. Maka manusia memberikan persembahan. Ya. Tetapi itu semua adalah persembahan di dalam bentuk benda mati.
Ya, memang rumah Tuhan perlu akan persembahan. Persembahan berbagai hewan kurban itu memang diperlukan. Karena itu adalah mekanisme yang Tuhan buat untuk bagaimana agar umat Tuhan memiliki proses peribadatan yang teratur. Dan itu juga untuk memelihara kehidupan para imam pada waktu itu. Ya, karena para imam tidak diberikan tanah warisan turun-temurun untuk dikerjakan. Ya, karena mereka pertanian, maka setiap suku Israel punya tanah yang diberikan untuk mereka bekerja. Tetapi imam-imam suku Lewi dikhususkan untuk melayani di rumah ibadah dan memelihara kehidupan mereka tentunya melalui persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan pada saat itu, termasuk hewan-hewan yang dipersembahkan ada bagian khusus untuk imam, sehingga Lewi dan sukunya dipelihara hidupnya oleh Tuhan melalui persembahan oleh umat Tuhan. Nah, persembahan juga bukan tergantung kepada kuantitasnya. Berapa nilai persembahan? Kalau sekarang kita nggak lagi mempersembahkan hewan, ya, tetapi dikonversikan ke dalam bentuk uang. Ya. Jadi Tuhan juga tidak melihat jumlah nilainya, ya, tetapi bagaimana sikap hati kita ketika memberi. Apakah dengan terpaksa? Apakah dengan penuh sukacita? Ya. Tetapi walaupun Tuhan tidak melihat nilainya, semakin kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan semakin senang memberi kepada Tuhan. Ya. Karena akan kita berikan kepada Tuhan sebenarnya punya Tuhan. Semuanya, ya, milik Tuhan itu bukan 1/10 saja dari penghasilan kita, tetapi punya Tuhan itu semuanya. Bukan hanya penghasilan kita pun milik Tuhan semuanya. Karena itu tidak ada manusia yang boleh merasa begitu berjasa kepada Tuhan. Oleh karena dia melayani, oleh karena mungkin dia donatur terbesar di gereja, ya, itu semua milik Tuhan. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, itu adalah satu kesempatan istimewa yang tidak diberikan kepada semua orang. Nah, kalau tadi membicarakan semua persembahan benda mati, di sini adalah satu pemikiran yang revolusioner dari Rasul Paulus, bahwa persembahan yang utama itu bukanlah benda-benda mati, korban-korban itu, ya, termasuk korban persembahan uang. Ya, Tuhan Yesus memuji persembahan seorang janda miskin, walaupun dia memilih hanya memberikan 2 peser yang terkecil dari antara semua jemaat. Tetapi karena janda itu memberikan dengan kesungguhan hati, dan bahkan itu seluruh nafkahnya pada waktu itu. Dan dikatakan Tuhan Yesus, janda itu memberikan persembahan yang terbesar, karena dia memberi dari kekurangannya, sedangkan yang lain memberi dari kelimpahannya. Tetapi ada satu lagi persembahan yang paling diharapkan dan yang paling berkenan di hadapan Allah. Apa itu? Itulah tubuh kita, itulah hidup kita, ya, hidup kita. Di dalam Roma pasal 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Di sini kita melihat bagaimana kita harus merawat tubuh kita. Ternyata kita merawat tubuh kita itu juga bagian dari persembahan kita atau pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, bukan hanya bagaimana kita mempersembahkan tubuh, tetapi ketika mempersembahkan, ingat sebagaimana korban-korban persembahan di Perjanjian Lama harus tanpa cacat celah. Demikian juga kita harus merawat tubuh kita. Jangan kita merusak tubuh kita sehingga tubuh kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, kalau bahasa gampangnya, jangan cari-cari penyakit. Kalau penyakit itu datang, ya itu melalui sepengetahuan Tuhan. Tetapi jangan kita melakukan hal-hal yang dengan dalam tanda kutip kita tahu itu akan membuat kita sakit, tetapi kita lakukan juga. Ya, maka kita perlu berbijaksana untuk merawat
kesehatan kita. Dan di sini ya, di pasal 12 ini berbicara tentang etika Kristen, membicarakan tentang bagaimana seharusnya kita hidup ya. Jadi yang menentukan seseorang itu Kristen sejati atau bukanlah dilihat dari apa yang ia lakukan di dalam hidupnya, tetapi bagaimana mengapa dia melakukan hal-hal di dalam hidupnya ya. Ini berbicara tentang motivasi, ya. Setidaknya di ayat 1 ini ada 2 motivasi yang disebutkan. Yang pertama adalah frase karena itu. Karena apa? Karena itunya apa? Itunya itu ada berbicara mulai dari pasal 1 sampai ke pasal 11 ya. Pasal 1 sampai pasal 11 membicarakan berbagai pengajaran bagaimana Injil itu adalah kekuatan Allah, bahwa manusia dibenarkan oleh karena iman, bukan karena dia layak ya. Seharusnya semua orang binasa, tetapi karena kemurahan Allah sebagian orang dipilih untuk diselamatkan. Dan betapa bahagianya orang-orang di Roma yang notabene mayoritas bukan orang Israel asli, bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, tetapi karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat dan Tuhan, maka keselamatan itu terbuka kepada bangsa-bangsa bukan Israel, kepada orang-orang bukan Yahudi, termasuk jemaat di Roma, termasuk jemaat di Nabat saat ini ya. Kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka keselamatan diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi ya. Jadi kata karena itu berbicara mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Itu adalah rentetan pengajaran yang runtut, yang teratur, yang begitu sistematis diuraikan oleh Rasul Paulus ya. Dan mulai pasal 12 sampai pasal 16 itu mulailah hal-hal yang bersifat praksis atau penerapan apa yang sudah diajarkan mulai dari pasal 1 sampai pasal 11. Karena itu ini mengingatkan kita ya, bahwa kebaikan harus dilandaskan atas kebenaran. Karena kalau hanya perbuatan baik, ada banyak orang non-Kristen, bahkan orang yang tidak beragama, orang ateis, banyak yang hidupnya lebih baik, lebih murah hati, lebih tidak perhitungan di dalam membantu, di dalam melakukan gerakan sosial, negara-negara sosialis, komunis bahkan ya. Mereka mendengungkan dan menjalankan keadilan sosial ya. Bukankah itu juga yang menjadi cita-cita dari pendiri bangsa ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang masih menjadi cita-cita sampai hari ini. Ada banyak orang ya, karena anugerah umum maka orang punya kepekaan ya untuk membantu orang yang kesusahan, yang berkekurangan. Karena itu semua umat manusia dengan berbagai agama dan bahkan yang tidak beragama berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tetapi sebelum melakukan kebaikan, maka orang Kristen punya keunikan, dia diajarkan dulu. Karena itu dikatakan kesalehan adalah kesalahan kalau tidak dilandaskan oleh kebenaran. Artinya apa? Segala kebaikan kesalehan itu hanya bernilai sementara di dunia ini, menolong orang selesai. Tetapi orang-orang Kristen, segala kesalehan yang kita kerjakan, segala kebaikan dan kebajikan yang kita munculkan, bukan supaya kita meraih sesuatu, bukan supaya kita dianggap cukup baik sehingga kita naik pangkat dan lama-lama kita menjadi satu dengan Tuhan ya. Bukan karena kita baik maka kita layak untuk masuk ke dalam surga ya. Tetapi dikatakan kita dibenarkan, lalu kita dikuduskan oleh Tuhan, dan kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita dikaruniakan anugerah. Kita semua adalah manusia celaka,
yang dirahmati oleh Allah. Karena itu, karena kita diberikan keselamatan dengan cuma-cuma, ya, bukan murahan. Itu karena tidak mungkin dibayar oleh manusia, tidak mungkin diraih oleh manusia dengan kekuatan sendiri. Ya, karena itu tidak dibayar, gratis, dibayar melalui penebusan Yesus Kristus yang sempurna. Tetapi karena kita diberikan yang cuma-cuma, maka adalah satu hal yang logis dan masuk akal ketika kita dituntut oleh Tuhan untuk apa? Hidup berkenan di hadapan Allah. Persembahkan hidupmu, maksudnya adalah totalitas kehidupan kita. Dikatakan tubuh, tetapi itu menyangkut semuanya. Ya, kalau dibahasa di bagian Injil yang lain, persembahkan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Ya, totalitas kehidupan kita. Ya, jadi kita melakukan segala kebaikan, segala kebajikan, ya, itu dilandaskan oleh kebenaran. Karena itu pasal 1 sampai 11 diajarkan. Ya, kalau dalam ilmu pendidikan teorinya, ya. Lalu teori tidak sekadar di awang-awang, ada praktiknya juga. Ya, di STT sedang dilatih oleh masternya. Ya. Kalau nggak salah nama bagiannya Pak I. Ya. Diajarkan nanti mahasiswa, ya, AC bagaimana, nanti ngomong-ngomong doang pertamanya. Tapi bukan ngomong doang, nanti beneran suruh cuci AC, perbaiki blender. Tapi pertamanya diajak ngomong dulu, teori dulu. Maka secara pedagogik itu juga ketika ada teori lalu ditambah dengan praktek, maka itu akan masuk ke memori jangka panjang. Karena dia bukan hanya teori, tetapi praktek. Di dalam kehidupan keberimanan juga seperti itu. Ada teorinya, ada prakteknya. Sehingga kita melakukan kebaikan, kita tidak melakukan kebaikan dengan konsep yang salah. Termasuk di dalam memberikan persembahan. Ya. Kita memberikan persembahan bukan supaya Tuhan kembalikan berlipat-lipat 100 kali lipat. Ya. Kita memberi persembahan kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengaruniakan segala yang kita butuhkan, bahkan melampaui apa yang kita minta. Ya, karena itu kita mengembalikan berkat yang Tuhan karuniakan. Enggak semuanya, karena kita butuh modal juga untuk hidup kan. Ya, tetapi kita memberikan sebagian yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai persembahan kita. Lalu frase yang kedua yang menjadi motivasi bagaimana umat Tuhan hidup benar di hadapan Tuhan adalah frase demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Ya. Jadi kemurahan Allah ini berbicara tentang belas kasihan. Ya, belas kasihan ini di sampingnya ada anugerah. Anugerah dengan belas kasihan ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Anugerah adalah Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak layak kita terima, yaitu keselamatan. Kita tidak layak menerima, tapi Tuhan berikan, itu namanya anugerah. Sedangkan belas kasihan adalah sesuatu yang layak ditimpakan kepada kita, tetapi kita tidak ditimpakan oleh Tuhan. Ya, itu namanya belas kasihan. Seharusnya kita semua dimurkai oleh Allah, seharusnya kita semua binasa oleh karena dosa pelanggaran kita. Ya, karena dosa setitik merusak semuanya. Ya, mahasiswa baru belajar metode penginjilan, evangelism explosion, ya, atau EE, ya, beberapa minggu lalu. Katakan ada telur, bikin kue, ada 10 telur, 9 telur baik, telur ke-10 busuk, udah terlanjur ke aduk. Maka yang satu itu merusak yang 9, bukan yang 9 menguduskan yang satu, ya, tidak. Yang satu itu merusak semua, seperti sedikit teragi mempengaruhi seluruh adonan. Kalau dalam peribahasa Indonesia, karena nila setitik rusak susu sebelah, ya. Karena nanah, nila itu nanah ya, bukan ikan nila. Karena nanah setetes, susu satu panci itu rusak semua. Seperti itulah dosa merusak kehidupan manusia. Karena itu kita bersyukur, ya.
Karena Allah itu berbelas kasihan. Allah itu bermurah hati kepada kita. Dan di sini kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris memakai kata plural. By the mercies of God. Bukan mercy, tapi mercies. Artinya belas kasihan Allah itu begitu limpahnya. Bukan hanya satu kali. Karena ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita masih jatuh di dalam dosa. Ya, malah kadang sering lagi. Ya, kalau jarang mendingan, kadang sering. Malah ada rutin. Ya, ada yang hobi lagi. Ya, seharusnya kita dimurkai oleh Tuhan. Ini anak udah dikasih anugerah masih bandel kurang ajar. Ya, untuk saya bukan Tuhan. Saya Tuhan habis umat manusia, sepi surga. Karena emosi kan. Udah dikasih hati minta jantung, itu istilahnya. Ya. Bagaimana kita yang sudah dirahmati oleh Allah, diberikan keselamatan, satu kali selama-lamanya, masih banyak yang hobi berdosa. Maka kalau kita tidak dibinasakan oleh Allah, itu karena kemurahan Allah. Dan kita hidup dari belas kasihan demi belas kasihan Allah. Karena itu setiap minggu kita perlu pengakuan dosa. Loh kan kita harus diampuni, iya. Tetapi kita masih melakukan kesalahan-kesalahan setiap hari. Ya. Karena itu kita tetap harus datang kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon kekuatan untuk tidak melakukan dosa lagi. Karena itu kita perlu belajar dari Rasul Paulus bagaimana dia begitu sadar akan keberadaan dirinya. Kalau kita lihat hampir semua hamba Tuhan kalau bicara tentang Rasul Paulus dianggap rasul yang paling dahsyat, yang pekerjaannya paling luas, bahkan lebih luas pelayanan daripada Tuhan Yesus dan seluruh rasul lainnya. Karena dia menjangkau keliling kemana-mana. Dia keluar dari Israel. Dia adalah hamba Tuhan internasional, misionaris internasional. Ya, yang lain hanya lokal dan interlokal. Ya, hanya Paulus yang jangkauan pelayanannya begitu luas, dari Asia menyeberang ke Eropa. Ya, bahkan dia sempat berencana ke Spanyol. Ya, untuk apa? Untuk perjalanan misi, memberitakan Injil. Tetapi Rasul Paulus mengatakan apa? Ya, Rasul Paulus disebut sebagai the Apostle of Mercy. Ya, Rasul belas kasihan. Kenapa? Ya, dia mengatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan oleh Rasul Paulus, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Bagaimana Rasul Paulus? Rasul besar itu, rasul yang luar biasa pelayanan kepada Tuhan, tetap melihat dirinya. Dia menulis ini udah mau di penghujung pelayanan. Dia tetap melihat di antara mereka semua, akulah yang paling berdosa. Bahkan dia katakan di antara seluruh rasul, dialah yang paling tidak layak. Ya. Jadi itu adalah sikap yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimanapun Tuhan karuniakan talenta kepada kita, bagaimanapun kita mungkin merasa pelayanan kita begitu hebat, ya, tetap kita harus merendah di hadapan Tuhan. Bukan karena kita hebat lalu merendah, memang rendah. Ya. Jadi kita harus tahu diri di hadapan Tuhan bahwa kita ini hanyalah manusia celaka yang dirahmati oleh Allah. Jadi Rasul Paulus dibelas kasihani oleh Allah bukan hanya ketika pertemuan pertama, ketika dia menjadi buta. Ya, karena Yesus menampakkan diri kepadanya. Dia melihat cahaya dan dia buta beberapa hari. Ya. Bukan hanya itu, seharusnya dia dimurkai oleh Allah. Kenapa nggak dicelakakan sekalian seperti Ananias dan Safira? Tetapi Rasul Paulus dirahmati oleh Allah, bahkan dia diberikan kesempatan melayani. Ya. Bahkan dia seringkali hampir mati, dipukuli, kapal karam, kelaparan. Ya. Seringkali mengalami, kalau kita bilang mungkin apes benar hidupnya. Ya. Tetapi dia tetap melihat bahwa hidupnya dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Karena itu kita juga perlu melihat diri kita seperti demikian, bahwa kita, hidup kita dipenuhi
oleh belas kasihan Allah. Harusnya kita udah cilaka dari dulu, waktu masih bandel, ya kan? Mungkin ada yang merasa, saya sih nggak terlalu bandel, saya cukup baik kok. Ya. Justru itu bahaya. Ya. Kadang orang yang merasa baik, maka dia tidak bisa lagi berkembang. Dia terjebak di dalam suap-suap kubu. Dia pikir dia baik. Ya. Tetapi orang yang melihat diri sebagai orang yang hina, justru seringkali dia melayani Tuhan dengan luar biasa karena dia rasa utangnya banyak. Dan apapun yang dia kerjakan tidak akan pernah sebanding dengan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Itulah yang menjadi dasar hidup Rasul Paulus. Karena itu dia melayani gila-gilaan istilahnya. Gila-gilaan. Ya. Karena dia tahu dia itu harusnya udah binasa dari dulu. Ya. Karena itu dia menghadapi berbagai-bagai pencobaan, dia gak stres, dia gak pusing. Ya. Karena bagi dia hidup adalah melayani Tuhan. Kalau mati, malah untung ketemu Tuhan. Ya, kita semua ingin ketemu Tuhan. Tapi kalau disuruh mati cepat, nggak ada yang mau. Ya, karena kita punya alasan jitu. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan pelayanan. Masih banyak orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Padahal takut mati. Ya. Hanya saja kita pandai bersilat lidah, mencari-cari alasan. Nah, karena itu persembahan kepada Tuhan haruslah totalitas hidup kita. Persembahkan tubuhmu. Sekarang aplikasinya. Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita? Ya, mulai dari otak. Apakah kita sudah memakai otak kita untuk kemuliaan Tuhan? Ya. Atau masih banyak otak-otak yang bejok, berpikir jorok? Ya. Mata kita. Apakah mata kita sudah memandang kepada tua yang sudah menghuni? Ya, memandang kepada jiwa-jiwa, karena itu bagus sekali ada lagu. Berikanku mata seperti matamu. Bagus sekali lagu itu ya. Ya, seharusnya mata kita gunakan juga untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. Ya, ada banyak anak muda terjebak dan akhirnya menjebakkan diri dan akhirnya menikmati dan enggan untuk meninggalkan dunia yang penuh dengan dosa. Ya. Kalau zaman sekarang video porno. Ya. Ada banyak yang sudah kecanduan. Biarpun tinggal di asrama sekolah Kristen, biarpun tiap minggu rajin ke gereja, tapi kalau udah pegang HP, dapat kuota, ya tidak ada orang, otaknya hanya ke sana. Ya. Karena apa? Karena dia menemukan kenikmatan di sana. Ya. Jadi otaknya nggak lagi pikir apa yang memuliakan Allah. Matanya juga gitu, bukan melihat astaga ini pencobaan, lari daripadanya, tapi dicari-cari pencobaan, malah dicoba-coba itu pencobaan. Ya. Akhirnya menikmati pencobaan. Nah, itu menjadi refleksi bagi kita. Lalu tangan kita, apakah kita memakai tangan kita untuk kemuliaan Tuhan? Ya, atau untuk iseng-isengin orang? Ya, orang lagi berdoa colek, ya, seperti itu, iseng-iseng. Teman lagi tidur dikorek-korek hidungnya, dia asrama. Ya, mungkin ada yang tanya, pengalaman pribadi ya Pak? Enggak, ya, saya enggak ngorek hidung kawan, tapi saya melakukan yang lain. Ya, seperti itu. Lalu kaki kita, apakah kaki kita sudah berjalan di dalam kebenaran Tuhan? Ataukah kaki kita suka iseng juga tendang kawan gitu? Ya, bagaimana? Kita periksa diri kita. Dan ini sebenarnya walaupun disebut kata tubuh, bukan hanya berbicara tentang fisik, ya, tetapi sampai kepada hati kita juga. Ya, kembali tadi kepada motivasi. Apakah kita melayani Tuhan oleh karena ucapan syukur kita, ataukah itu hanya menyalurkan hobi? Ya, saya suka ngomong di depan panggung itu makin hidup 3 jam, 5 jam juga gak apa-apa. Saya menyalurkan hobi saya. Ya. Maka sayang kalau hanya itu motivasinya. Ya. Tetapi haruslah sebagai satu ungkapan syukur, sebagai satu reaksi wajar, sebagai satu hal yang sangat masuk akal. Ketika kita memberikan totalitas hidup kita, oleh karena Tuhan sudah lebih dahulu habis-habisan
Dan kita tidak mungkin melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Tuhan bisa mati untuk kita, tapi kita seringkali masih hitung-hitungan untuk Tuhan. Ya, karena itu mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Ya, kalau kita masih diberikan hidup, maka itu untuk kita persembahkan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya berbicara juga kepada teman-teman STT, ya mahasiswa. Sekarang kalian mungkin punya idealisme yang tinggi, tetapi waktu yang akan menguji kalian, ya, karena tidak sedikit hamba Tuhan yang sudah mengenyam pendidikan teologi akhirnya meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena kurang makan. Ya. Wah, berarti saya bukan panggilan jadi hamba Tuhan. Saya nggak kaya-kaya. Lalu cari kekayaan dengan pekerjaan lain. Bisa kaya? Bisa. Ya. Tetapi sangat sayang karena dia meninggalkan pelayanannya. Ya. Jadi bukan 1-2 hamba Tuhan yang tidak melayani lagi karena kecewa pada kehidupannya. Ya. Apa yang kau cari ketika kau masuk ke STT? Ya. Memuliakan Tuhan kan? Atau karena tidak ada tempat lain untuk belajar daripada nganggur di kampung malu masuk STT? Atau takut dikawinin sama orang tua? Lebih baik saya masuk STT supaya pas kawin di undangannya tulisannya STH. Jadi jangan karena itu, tetapi biarlah kita benar-benar karena kita rindu untuk melayani Tuhan. Menjadi persembahan yang kudus artinya dipisahkan untuk Allah. Biarlah kita juga seperti persembahan-persembahan yang di perjanjian lama, yang khusus dipisahkan untuk Allah dan berkenan kepada Allah. Itu seperti domba yang tak bercacat, berkenan kepada Allah. Ya. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, apalagi dosa favorit, mari demi kemurahan Allah sebelum Tuhan memurkai kita tinggalkan itu semua. Ya. Sulit rasanya di awal, tetapi kalau sudah beberapa kali, beberapa waktu, ya Tuhan akan tolong. Malah kita nggak akan suka lagi. Ya. Saya dulu dari SMP merokok, SMA merokok, masuk STT pun dalam perjalanan saya masih merokok. Ya, tetapi saya memang berkomitmen, Tuhan, saya mau berhenti merokok, tapi saya mau merokok dulu sekarang. Nah itulah gokilnya saya dulu ya. Kalau mau berhenti aja, ini berhenti, tapi saya mau merokok dulu sekarang. Dalam perjalanan, ya dari depan ke SCT itu sekitar 1,5 kilometer, maka saya bakar rokok saya terakhir. Tuhan, ini rokok saya terakhir. Memang terakhir sih itu. Tetapi alangkah bagusnya kalau nggak pernah merokok. Nah, waktu itu kalau cium rokok enak. Kepingin, ya ada rasa ketagihan. Tetapi setelah beberapa waktu, karena saya pikir aduh cuma saya yang bandel di sini, yang lain baik-baik semua. Kalau saya ini sampah gitu ya. Ternyata banyak kami yang sebenarnya perokok tapi diam-diam, ya kan? Karena merasa orang berdosa sendiri. Ternyata kami semua, bukan semua, cukup banyak ya yang sebenarnya perokok. Tetapi karena tinggal di lingkungan tidak merokok, akhirnya berhenti. Ya puji Tuhan kami berhenti berjamaah, ya berhenti ramai-ramai. Lalu ketika pulang libur semester pulang ke rumah cium rokok udah gak suka lagi, udah gak ada nikmatnya lagi, malah agak jengkel. Cuma saya ingat dulu pun saya kayak gitu, kalau di angkot udah angkotnya sempit merokok lagi. Iya kan, ada ibu-ibu melihat kita malah kurang ajar ya. Saya itu. Maka sekarang kalau lihat anak-anak itu jengkel saya, cuma mau marahin, saya juga dulu begitu, gitu kan. Ya udahlah, gak usah naik angkot, beli motor sendiri aja. Ya, naik motor sendiri, jadi nggak pusing dengan yang begitu. Mari, ya kita tinggalkan dosa sebisa mungkin, karena Tuhan akan memampukan dan menolong kita. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Allah, persembahan yang kudus. Ya, termasuk ketika kita memberikan persembahan berupa uang kepada Allah, biarlah itu juga dari hasil yang halal. Ya puji Tuhan lah di sini ya, nggak bisa nggak halal, kan halal semua kan, udah jelas, ya sudah jelas. Dan biarlah itu menjadi kebiasaan kita, menjadi ciri hidup kita. Ya kita nikmati apa yang ada. Ya
dengan segala keterbatasan itu tergantung bagaimana kita menikmatinya. Dengan kita bersyukur kepada Allah, dan mari kita mempersembahkan hidup kita, totalitas kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena itulah yang menjadi ibadah kita yang sejati. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita memberikan persembahan hidup kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.